Eh, Halo teman-teman, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini. Dan kali ini kita akan belajar tentang metode-metode yang digunakan untuk menghitung atau menyelesaikan akar-akar persamaan. Dan metode yang kita belajar kali ini adalah metode bagi dua atau biasa disebut dengan bisection method. Ya, teman-teman, ketika kita mendengarkan kata atau metode bagi dua, terlintas sekilas di pikiran kita itu, apa itu metode bagi dua? Ada juga yang berpikir bahwa mengapa kita belajar metode bagi dua dan untuk apa gitu metode bagi dua kita gunakan. Jika kita punya persamaan kuadrat dengan bentuk X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, ketika kita menyelesaikannya, kita punya solusi atau kita mudah untuk menyelesaikannya. Namun, ketika persamaan itu dengan derajat yang lebih tinggi, bukan lagi X pangkat 2, tapi dia X pangkat 3, X pangkat 4, bahkan dengan derajat yang lebih tinggi, sebenarnya tidak ada rumus yang bisa digunakan untuk menyelesaikan selain metode numerik. Gitu. Kalaupun ada, kita teman-teman, namun penyelesaiannya itu membutuhkan waktu yang lama, gitu, dan akan rumit ketika kita menggunakan metode analitik untuk menyelesaikannya. Tetapi ada satu metode, gitu, ada satu metode yang bisa kita gunakan dengan masalah yang rumit, gitu, dengan persamaan rumit adalah menggunakan metode numerik. Nah, contoh misalkan ada persamaan akar-akar persamaan seperti ini, X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat ditambah 2X ditambah 10 sama dengan 0. Kalau seperti ini sangat rumit diselesaikan menggunakan analitik. Gitu. Bahkan dia tidak punya solusi. Sehingga digunakan metode numerik untuk menyelesaikan akar-akar persamaan ini. Begitu juga dengan eksponen pangkat X dikurang 3X sama dengan 0, 3X kurang sin X kurang eksponen pangkat X sama dengan 0. Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menghitung akar-akar persamaan. Yang pertama adalah metode bagi dua. Di beberapa buku, beberapa sumber menyebutkan bisection method. Itu yang akan kita belajar di video kali ini. Terus yang kedua adalah metode regula falsi atau posisi salah. Itu metode posisi salah. Terus yang ketiga metode Newton. Dan yang keempat itu adalah metode secant. Nah, apa itu metode bagi dua? Gitu. Apa itu metode bagi dua? Metode bagi dua itu merupakan metode yang paling mudah dan sederhana dari ketiga metode yang lain, gitu, yang digunakan untuk menyelesaikan akar-akar persamaan. Jadi metode bagi dua ini adalah metode pendekatan yang kita gunakan untuk mendapatkan nilai dari akar-akar persamaan. Nah, sifat-sifat dari metode bagi dua ini adalah sebagai berikut. Metode bagi dua itu dia hasil yang kita peroleh akan konvergen, namun konvergennya itu lambat. Gitu. Atau untuk menyelesaikan masalah ini dibutuhkan banyak sekali pengulangan agar kita bisa memperoleh nilai akar-akar persamaan. Yang kedua, caranya lebih mudah untuk mendapatkan akar. Terus yang ketiga, tidak dapat digunakan mencari akar imajiner, hanya dapat mencari satu akar dalam satu siklus. Nah, teman-teman perhatikan kurva, gitu, kurva yang berada di sumbu X dan Y. Di sini kurva itu punya titik awal, itu titik awal yaitu XN dan XN plus 1. Nanti di slide berikutnya XN ini kita ganti dengan X1, XN plus 1 diganti dengan X2. Dalam kurva ini ada pembagi, gitu. Ada titik baru yang kita pakai untuk membagi antara selang XN dan XN plus 1, yaitu kita namakan dia XT. Nanti di slide berikutnya kita ganti XT ini menjadi XC supaya lebih mempermudah kita memahami. Gitu. Nah, di sini ada selang, ketika dibagi dua akan terbentuk dua selang, gitu, dua selang yaitu XN dan XT, begitu juga dengan XT dan XN plus 1.
gitu. Cara kerjanya, langkah-langkah kerjanya adalah ketika kita bagi dua, kita akan melihat kedua selang ini mana yang harus kita pakai. Dengan cara kita mencari nilai fungsi fxn, fungsi xt, dan fungsi xn plus 1, kemudian kita akan cek dan membandingkan kedua fungsi itu. Ketiga, fungsi yang kita cari untuk mendapatkan selang yang baru. Misalkan tadi saya bilang xn itu kita ganti dengan x1, xn plus 1 itu kita ganti dengan x2. Misalkan kita punya selang x1 dan x2, terus ada satu titik lagi yaitu x3 yang memotong atau membagi dua x1 dan x2. Setelah itu kita akan cari fungsi dari fx1, fx2, dan fx3. Setelah itu kita akan mengalihkan, kita akan cek fungsi fx1 ketika dikalikan dengan x3, kemudian fungsi apakah lebih kecil dari 0 atau fungsi x3 dikalikan dengan x2 itu lebih kecil dari 0 atau tidak. Jika lebih kecil dari 0, maka selang yang kita pakai adalah fungsi yang ketika dikalikan nilainya itu lebih kecil dari 0. Jadi misalkan kita punya selang di sini, ketika saya bagi, contoh ketika saya bagi dan nilai dan saya cek nilai dari fx1 dikali fx3 itu ternyata dia lebih besar dari 0 dan fx3 dikalikan fx2 lebih kecil dari 0. Maka selang x1 dan x3 itu kita buang, tidak kita pakai, kita punya selang baru yaitu x3 dan x2. Nah, nanti kita akan bagi dua lagi. Bagi dua lagi kita akan namakan selang yang baru yang membagi dua itu adalah X3. Maka X3 ini merupakan X1 yang baru. Karena X1 yang lama sudah kita buang, jadi X3 ini merupakan X1 yang baru. Terlihat pada selang ini. Gitu. Dan ketika kita bagi dua, kita akan memiliki X3 yang baru. Nah, langkah-langkah penyelesaian metode bagi dua ada terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, kita akan tentukan sembarang titik X1 dan X2. Sebenarnya X1 dan X2 ini kalau ada contoh soal biasanya diberikan atau kita tentukan sendiri. Jadi yang saya ajar di sini adalah bagaimana kita menentukan sembarang titik X1 dan X2. Itu ada yang diberikan, ada yang kita tentukan. Terus yang kedua, kita akan hitung nilai fungsi setelah kita memiliki tebak nilai X1 dan X2, kita akan menghitung fungsi dari X1 dan X2. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai X1, fungsi X1 dan fungsi X2, kita cek dengan mengalihkan fungsi X1 dan X2 itu apakah lebih kecil dari 0 atau tidak. Atau dengan kata lain, ketika kita mencari fungsi tersebut, nilai dari kedua fungsi itu harus positif dan negatif, atau tandanya berbeda. Setelah itu, kita akan menghitung nilai fungsi X3, yaitu fungsi yang memotong antara selang X1 dan selang X2. Itu dengan cara X1 ditambah X2 dibagikan 2. Gitu. Setelah itu kita hitung nilai fungsi fx dengan cara yang sama dengan mencari fungsi fx1 dan fx2. Kemudian kita cek fx1 dikalikan fx3 atau fx3 dikalikan fx1 ini apakah lebih kecil dari 0 atau tidak. Misalkan kita punya selang yang baru ini, minta maaf, ketika fx3 dikalikan fx1 itu lebih kecil dari 0, maka kita punya selang x2 yang baru adalah x3. Gitu. Sedangkan nilai x1 tetap. Tetapi jika fungsi x3 dikalikan dengan fungsi x1 dan lebih besar dari 0, maka nilai x1 yang baru itu adalah x3, sedangkan nilai x2-nya tetap. Begitu. Kemudian kita cek harga mutlak dari fungsi fx3. Kenapa kita cari supaya kita bisa tahu apakah dia ini lebih kecil dari epsilon atau tidak. Nah, nilai epsilon itu biasanya nilai yang paling kecil yang ditentukan oleh pengguna atau user. Gitu. Di contoh nilainya epsilon adalah 10 pangkat 5 atau 0,00001. Contoh itu kalau nilainya seperti itu maka sudah termasuk bagus. Nah, ketika kita cek harga mutlak dari fungsi fx3 itu dia tidak lebih kecil dari
epsilon atau tidak sama dengan epsilon, maka kita tahu bahwa itu bukan akar persamaan. Tetapi jika dia lebih kecil sama dengan epsilon, maka dia merupakan akar persamaan. Kalau dia bukan merupakan akar persamaan, itu maka kita akan kembali melakukan pencarian akar yang baru, gitu, akar yang baru dengan kembali ke pengerjaannya kembali dari langkah 3. Teman-teman bisa juga dari langkah 3, bisa juga dari langkah 4, gitu. Iya, contoh soal, misalkan kita punya akar persamaan pangkat 3 seperti begini, seperti berikut. Fungsi X itu sama dengan X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 3 sama dengan 0. Dengan nilai epsilonnya itu, atau epsilonnya diberikan adalah 0,0001. Itu berarti kita harus mencari nilai akar-akarnya sampai pada atau konvergen ke epsilon 0,001. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita tebak, gitu. Kita tentukan sembarang nilai X1 dan X2. Di sini contoh saya memilih X1 dan X2 itu sama dengan 1 dan 2. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2. Kemudian saya akan tentukan nilai fungsi fx1 dan fx2. Nah, cara menyelesaikan fungsi fx1 dan fx2 ini adalah dengan cara kita misalkan X itu sama dengan 1. Karena kita punya nilai X1 sama dengan 1, kita masukkan ke dalam fungsi. Jadi semua nilai X pada fungsi persamaan yang diberikan, itu kita ganti dengan 1. Maka dia akan jadi 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2, kurang 3 kali 1, kurang 3 itu sama dengan minus 4. Itu fx1. Kemudian kita cari fx2. Fx2 dengan cara yang sama, kita dapat nilainya 3. Jadi semua nilai X kita ganti dengan 2. Kemudian kita cek ketika fx1 dikalikan fx2 ini lebih kecil dari 0 atau tidak. Dari hasil yang kita peroleh, dia sudah memenuhi syarat. Saya katakan memenuhi syarat di sini karena fx1, nilai dari fx1 dan fx2 itu beda tanda. Satu positif, satu negatif. Jadi ketika dikalikan, pasti hasilnya akan lebih kecil dari 0. Dan ini hasilnya adalah minus 12, dan itu merupakan atau itu nilai yang lebih kecil dari 0. Iya. Setelah itu kita akan langkah yang keempat itu kita hitung nilai X3. Gitu. Minta maaf kalau ada salah-salah penulisan, mohon dimaklumi. Kita cari nilai X3 dengan cara apa? X1 ditambah X2 dibagikan 2. Kita dapat nilai 1,5. Setelah itu kita hitung nilai fungsi X3, maka semua nilai X itu kita ganti dengan minta maaf, saya rubah cepat-cepat, dia bukan 1/5, namun dia itu adalah 1,5. Minta maaf. Ya, teman-teman, sudah saya ganti. Jadi nilai X3-nya itu adalah 1,5, maka semua nilai X itu diganti dengan 1,5, dan kita peroleh hasilnya adalah fx3 itu minus 1,875. Kemudian kita cek fungsi X3 itu dikalikan dengan X1. Kalau kita lihat nilai X3 tadi minus 1,875, sedangkan nilai dari X1 itu minus 4, maka kita tahu bahwa minus dikali minus adalah positif, maka hasilnya itu lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0, maka selang dari fungsi X3 dan X1 itu tidak kita pakai, gitu. Karena nilainya itu lebih kecil, lebih besar dari 0. Karena nilainya positif dan pastinya lebih besar dari 0, maka nilai X1 yang baru adalah nilai X3. Nilai X1 tidak kita pakai. Nah, X3 itu min 1,875 dan X2 itu sama dengan 2, maka X1 yang baru itu adalah 1,5, maka fx1 sama dengan fx3 sama dengan minus 1,875. Jadi contoh seperti ini, jadi selang yang baru itu kita punya adalah X1 itu sama dengan X3, sedangkan X2-nya tetap. Ini tadi kita punya, misalkan kita punya selang awal itu
X1, X3, X2. Jadi X tadi kita cek Fx1 dikalikan Fx3 itu positif, maka kita buang. Jadi kita punya selang yang baru ini adalah X3 dan X2 gitu, titik X3 ke X2, dan kemudian kita ganti nilai X3 yang lama itu menjadi nilai X1 yang baru. Begitu. Terus kita cek nilai mutlak dari Fx3. Jadi teman-teman harus tahu sifat harga mutlak itu ketika kita masukkan ke harga mutlak, mau itu positif maupun negatif, hasil yang keluar itu positif. Gitu. Jadi tadi kita punya Fx3 itu min 1,875, ketika dimutlakan hasilnya jadi 1,875 dan otomatis itu akan lebih besar dari 0 sehingga proses berulang dengan menentukan nilai X3 yang baru dengan X1 sama dengan 1,5 dan X2 sama dengan 2. Ya. Langkah selanjutnya proses berlanjut ke langkah 4. Tadi minta maaf di awal saya tulis langkah 3, tapi sudah saya kasih catatan bahwa bisa dimulai dari langkah 3, bisa juga dimulai dari langkah 4. Kenapa dari langkah 4? Karena kita sudah tahu nilai X1 yang baru dan nilai X2 yang baru. Kemudian kita tinggal cari nilai X3 yang baru adalah 1,5 ditambah 2 dibagi 2 atau nilai X1 ditambah X2 dibagikan 2. Nah, demikian seterusnya sampai kita peroleh harga mutlak dari Fx3 itu dia lebih kecil dari epsilon. Nah, kalau kita selesaikan satu persatu, maka ketika kita sajikan ke dalam tabel bentuknya akan seperti ini. Jadi sampai kepada iterasi keempat pun kita belum memperoleh hasil. Dia sampai iterasi ke N baru kita memperoleh hasil. Ini menandakan bahwa dia pasti konvergen. Gitu. Menggunakan metode bagi 2, ketika kita menentukan akar-akar persamaan, dia pasti akan mendapatkan hasil. Gitu, ke nilai user yang kita berikan, ke nilai epsilon yang kita berikan. Namun kita membutuhkan iterasi yang banyak atau pengulangan yang banyak untuk memperoleh hasil dari metode bagi 2. Ya teman-teman, setelah ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menyelesaikan masalah metode bagi 2 menggunakan Microsoft Excel. Namun sebelum itu ini adalah latihan soal, gitu, tugas mandiri yang harus teman-teman kerjakan. Jadi tugas yang pertama itu carilah akar fx ke fungsi x yaitu x pangkat 3 kurang 3x kurang 5 dalam selang 2,3. Nah, teman-teman jangan bingung kalau saya pakai kata selang 2,3 itu artinya nilai X1 dan X2-nya itu sudah ditentukan, yaitu 2 dan 3 dengan nilai epsilon yang harus kalian capai, gitu, yang harus konvergen ke nilai epsilon yaitu 0,00001. Gitu 0,001 dan di sini teman-teman tolong selesaikan menggunakan Microsoft Excel dengan menggunakan, sebenarnya minta maaf bukan 4 angka gitu, bukan 4 angka di belakang koma namun 6 angka karena epsilon yang kita punya pun dia 5 angka di belakang koma, otomatis hasilnya itu pasti akan 5 angka di belakang koma ya. 5 angka di belakang koma dan 6 angka di belakang koma. Kemudian tuliskan perbedaannya. Nanti kita akan saksikan, kita akan terlebih dahulu pelajari menggunakan Excel. Dari situ teman-teman sudah bisa menyelesaikan latihan soalnya. Terus yang kedua adalah carilah akar dari fungsi fx, yaitu x pangkat 3 tambah 4x kurang 2 kurang tambah 4x pangkat 2 kurang 10 dengan nilai x1-nya 1 dan x2-nya 2. Di sini tidak diberikan nilai epsilonnya, tetapi disuruh selesaikan sampai pada iterasi ke-10. Gitu, iterasi ke-10. Teman-teman tuliskan dan nanti saya akan buka akses untuk mengumpulkan tugas. Ya, next step kita akan sama-sama belajar bagaimana menyelesaikan metode bagi 2 menggunakan Microsoft Excel. Ya, teman-teman, ini tampilan Excel-nya. Jadi, sebenarnya sudah saya selesaikan, tapi kita perlu sama-sama untuk belajar gitu bagaimana cara untuk menyelesaikan metode bagi 2 menggunakan Excel. Jadi teman-teman di sini ketika saya kerjakan hasil dia konvergen tuh di iterasi ke-15 dan bisa di iterasi ke-15
Bisa juga kita pakai iterasi ke-16 karena harga mutlaknya itu harus lebih kecil dari epsilon atau sama dengan epsilon. Nah, 16 ini sudah lebih kecil dari epsilon, sedangkan 15 ini sama dengan epsilon. Gitu kan tadi kita punya 0,00001. Nah, ini fungsinya saya buat dalam bentuk begini, dan teman-teman kita akan sama-sama belajar gitu, bagaimana menyelesaikan menggunakan metode bagi dua menggunakan Excel. Nah, teman-teman sebagai catatan di sini saya menggunakan 5 angka di belakang koma. Sedangkan di sini saya akan mencoba menggunakan 4 angka di belakang koma. Nah, teman-teman, tadi kita punya nilai X1 itu sama dengan 1. Gitu. Ya, ini akan langsung terbentuk 1,0000. Jadi dia akan membentuk 4 angka di belakang koma. Terus kita punya X2 itu 2. X3, tadi kita punya X3, saya besarkan sedikit biar teman-teman bisa mudah untuk melihat. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ya, X3-nya itu kita punya rumus tadi X1 ditambah X2 dibagi 2. Berarti sama dengan buka kurung X1 ditambah X2 itu dibagi 2, ya 1,5. Gitu, 1,5. Terus fx1 itu tadi kita menggantikan semua nilai x dengan 1. Berarti sama dengan kita punya tadi 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 dikurang buka kurung 3 dikali 1 dikurang 3. Kita dapat nilai minus 4. Gitu. Terus ini juga sama dengan cara yang sama dengan X2 di pangkat 3 ditambah X2 di pangkat 2 dikurang buka kurung 3 kali 2 gitu ya. 3 kali X2 tutup kurung 3. Dapat hasil. X3 juga sama. Ini sama dengan X3 pangkat 3 ditambah X3 pangkat 2 dikurang. Ingat buka kurung 3 dikalikan X3 tutup kurung kurang 3. Dapat hasilnya gitu. Di sini teman-teman perhatikan di sini tadi kita dapatkan min 1,8750. Min 1,875. Tapi karena kita pakai 4 angka di belakang koma teman-teman, maka nolnya nimbrong gitu, ikut serta supaya memenuhi syarat yang kita mau. Nah, tadi kita punya itu, kita kan mau cek gitu. Kita harus cek fx1 dikalikan fx3 dan juga fx2 dikalikan fx3. Teman-teman bisa tambah variabel di sini gitu ya, atau tambah satu keterangan di sini untuk fx1 dikali fx2, fx1 dikalikan fx3 lebih kecil. Setelah itu kita cek apakah lebih kecil dari 0 atau fx2 dikalikan fx3 lebih kecil dari 0 atau tidak. Atau saya kasih cara yang mudah dengan kita pakai rumus. Jadi kita pakai rumus supaya kita bisa buktikan dengan cara kita buat sama dengan begitu. Sama dengan jika fx1 dikalikan dengan fx3 bisa kebalikan fx3 dikalikan dengan fx1 itu kalau dia lebih kecil dari 0 maka nilai x1-nya nilai x1-nya tetap begitu. Nilai x1-nya tetap, tetapi jika tidak
maka nilai X1-nya adalah, nilai X1 yang baru adalah nilai X3. Kita lihat, oh ternyata 1,5. Ya, begitu juga dengan X2. X2 dengan cara yang sama dengan if gitu. If buka kurung fx2 dikalikan fx3, bisa juga sebaliknya teman-teman, fx3 dikali fx2 itu lebih kecil dari 0, maka fx2-nya sama dengan nilai x2-nya tetap, tetapi jika tidak, maka nilai X2 yang baru adalah X3. Ya, gitu. Dan kita cari nilai X3 adalah sama dengan gitu. Buka kurung, harus buka kurung teman-teman, karena di situ ada penjumlahan dan pembagian. Kalau kita tidak buka kurung, maka nilai yang dicari itu nanti X3, nanti nilai yang didapat itu adalah X1 ditambah gitu, X1 tambah X2 dibagikan 2 gitu. Nanti hasilnya tidak sama. Jadi kita perlu pakai buka kurung tutup kurung. Jadi ini X1 yang baru ditambah X2 tutup kurung bagi 2. Ini nilai X3 yang baru itu 1,75. Nah, teman-teman, di sini terlihat bahwa ketika fx1 dikalikan fx3 itu nilainya positif, gitu. Nilainya positif, maka nilai x1 yang baru itu adalah nilai x3 yang lama. Maka x3 yang lama itu merupakan x1 yang baru. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa teman-teman bisa paham. Terus untuk fx1 dengan cara yang sama, kita masukkan kembali nilai x1 yang baru, dipangkatkan 3 gitu ya, ditambah X1 yang baru dipangkatkan 2 dikurang buka kurung 3 dikali X1 yang baru tutup kurung kurang 3. Ya. Sama kan? Fx1 yang baru sama dengan Fx3 yang lama. Nanti X2-nya pun sama, yaitu X2 gitu, X2 dipangkatkan 3 dikurang gitu, ditambah X3 dipangkatkan 2 dikurang buka kurung 3 kali X2 tutup kurung kurang 3. Dapat hasilnya. Karena X2 yang baru, X2 itu tidak berganti, gitu dia tetap, maka otomatis nilai Fx2-nya sama. Nah, nilai X3 yang baru pasti berubah karena nilai Fx pasti berubah karena kita sudah punya nilai X3 yang baru. Berarti ini sama dengan tutup kurung, ini pangkat X3 pangkat 3 ditambah X3 pangkat 2 dikurang buka kurung 3 dikali dengan dikurang 2. Dapatlah nilai X3 yang baru. Gitu. Nah, bagaimana untuk mendapat nilai error? Nah, nilai error ini yang tadi epsilon gitu. Kalau nilai epsilonnya itu sudah 0,0001 atau 0,0000 maka sudah memenuhi gitu. Nah, untuk mencari nilai errornya kita gunakan rumus sama dengan absolut gitu. Absolut nilai absolut nilai X3 yang baru dikurang nilai X3 yang lama gitu, tutup kurung dibagi dengan nilai X3 yang baru. Inilah hasilnya gitu error. Nah, teman-teman, tadi iterasi 1 dan iterasi 2 itu saya buat secara manual. Kalau kita buat manual sama kayak iterasi 1 dan iterasi 2 maka akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, Excel ini sudah dirancang untuk mempermudah kita menyelesaikan gitu. Menyelesaikan masalah perhitungan. Contohnya metode bagi 2. Jadi teman-teman, kita bisa pakai cara seperti ini. Itu teman-teman kita blok, terus kita tarik. Gitu. Kita tarik maka teman-teman perhatikan gitu. Perhatikan bahwa kita sudah punya nilai. Gitu. Kita punya nilai
kita punya nilai yang baru, atau tunggu sebentar teman-teman, saya coba ini. Ya, teman-teman, tadi kita sampai di iterasi kedua, terus dengan cara yang sama, saya buat iterasi ketiga dan kita peroleh nilainya. Setelah itu untuk cara cepatnya, teman-teman blok di iterasi ketiga, itu blok di iterasi ketiga, terus teman-teman tarik tadi di 5 angka di belakang koma itu sampai iterasi ke-16, baru dia konvergen gitu. Jadi kita turunkan sampai iterasi ke-17. Contoh, iterasi ke-17, kemudian errornya juga kita tarik sampai di iterasi ke-16. Nah, teman-teman coba perhatikan. Jadi, ketika kita gunakan 4 angka di belakang koma, gitu, 4 angka di belakang koma, ternyata pada iterasi ke-13, gitu, iterasi ke-13 dia sudah konvergen, artinya dia sudah memenuhi syarat, gitu, memenuhi syarat dari harapan yang diberikan. Artinya dia sudah konvergen ke epsilon yang kita mau. Gitu. Di iterasi ke-13. Sedangkan ketika 5 angka di belakang koma, kita dapat konvergennya itu di iterasi ke-16. Jadi catatannya adalah, perbedaannya adalah jumlah angka di belakang koma itu mempengaruhi karena pembulatan. Jumlah angka di belakang koma itu pembulatan, dan kita perhatikan kalau kita kerja secara manual justru akan sulit. Kita akan sulit karena di sini saya terlihat kalau misalnya ditentukan berapa angka di belakang koma itu mempengaruhi dan membutuhkan iterasi yang banyak. Jadi untuk mempermudah kita konvergen, teman-teman bisa gunakan 4 angka atau 5 angka di belakang koma atau lebih dari 4 angka. Gitu, lebih dari 4 angka tergantung epsilon yang diberikan itu berapa. Nah, kalau lebih banyak angka di belakang koma, lebih banyak iterasi, kemungkinan nilainya lebih akurat. Gitu. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika masih ada kebingungan, teman-teman bisa tanya, bisa tanya di kolom komentar, atau bisa langsung untuk mahasiswa saya bisa langsung japri atau kirim ke grup. Jadi teman-teman perhatikan tadi untuk iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3, kita pakai cara manual, tapi ketika cari iterasi 4 sampai iterasi 13, teman-teman bisa blok seperti ini, dan tarik, kita tarik tanda kecil, kotak kecil, tarik, maka kita akan peroleh hasilnya. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa untuk pada video pembelajaran berikutnya. Salam semangat.